Ya, shalom anak-anak kelas 7. Apa kabar semua? Miss berharap kalian semua sehat ya. Oke, sekarang kita lanjut di sesi 2 ya. Kita bahas yang poin B, yaitu yang tentang sudut ya. Kemarin kita belajar tentang garis ya. Nah, hari ini Miss mau memberikan cara seperti yang kemarin, yaitu lihat buku. Kalian siapkan buku semuanya ya. Siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Nah, ini anak-anak, kita buka halaman mosaik halaman 147 ya. Nah, ini pengertian sudut ya. Kalian sudah ngerti ya, pertemuan antara dua garis ini namanya sudut ya. Kalian baca nanti definisinya. Tapi yang jelas P ini namanya titik sudut ya. Dua garis yang bertemu membentuk sudut. Oke. Nah, berikutnya jenis-jenis sudut. Ini sudah pelajari di SD, gampang ya. Ya, A, sudut lancip adalah sudut yang besarnya 0 sampai 90. Contohnya ini Miss gambarin ya. Yang B, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90. Ini siku-siku. Biasanya ini dikasih tanda. Nah, begini ya. Terus yang berikutnya C, sudut tumpul. Sudut yang besarnya antara 90 dan 180 ya. Ini namanya sudut tumpul. Nah, ini ya, sudut tumpul ini namanya. Antara 90 dan 180 ya. Ini namanya sudut tumpul. Nah, oke. Masih ingat ya? Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Lah, yang ini nih. Ini namanya 180 derajat, ini besarnya dari sini ke sini ya. Ini 180 derajat. Namanya sudut lurus. Oke. Yang terakhir, nah ini baru istilah baru ya. SD belum diajari, yaitu sudut refleks ya. Refleks ya, kayak santai gitu ya. Adalah sudut yang besarnya antara 180 sampai 360. Jadi sudut refleks itu misalnya begini. Nah, tapi yang dihitung adalah dari sini sampai sini. Nah, ini namanya refleks ya, bukan yang kecil tapi yang besar ini ya. Antara 180 sampai 360. Sudah, gampang kan? Semua masih ingat apa sudut yang kita baru pelajari? Namanya refleks ya. Sekarang hubungan antar sudut. Nah, di sini yang kalian perlu pelajari adalah poinnya saja. Hubungan antar sudut itu ya, poinnya sudut berpelurus. Berpelurus ini maksudnya ini loh, lurus. Berpelurus ini artinya didasarkan pada garis lurus. Berarti ini kalau di total jumlahnya berapa derajat? 180 derajat ya. Jadi S ini loh sudut pelurus itu ya. Artinya kalau dijumlah sudutnya yang ini ditambah yang kecil ini itu 180, karena ini namanya sudut pelurus ya. Lurusnya ini 180. Jadi sudut PQR ini, PQS salah, merupakan pelurus dari sudut QRS. Di sudut QRS ya. Pelurusnya itu artinya nanti akhirnya kalau dijumlah jadi 180 gitu ya. Lah ini PRS ditambah QRS 180. Oke. Udah paham ya di sini ya. Nah, ini sudut pelurusnya itu ini. Oke. Berikutnya sudut berpenyiku. Nah, penyiku itu hanya sudutnya siku-siku ya. Berpenyiku, siku-siku. Jumlahnya sudutnya berapa? Ini 90 besarnya. Nah, ini yang namanya sudut berpenyiku. Artinya sudut ini kalau ditambah ini 90 derajat. Sudut MKN dengan LKN kalau dijumlah 90. Oke. Ya. Oke.
Terus sekarang sudut bertolak belakang. Namanya bertolak belakang itu kalian sudah tahu ya, kayak yang ini nih. Ini sama ini, nah itu bertolak belakang. Hadap-hadapan, membelakangi gitu ya, membelakangi, saling membelakangi ya. Jadi sudut AOB ya sama dengan sudut COD. Nah, yang membelakangi ini besarnya sama. Sudut yang ada tanda ini sama ini itu besarnya sama. Sudut yang ini sama ini besarnya juga sama. Ya, ini kasih tanda yang ini sama yang ini itu besarnya juga sama. Ya, itu namanya sudut bertolak belakang. Nah, sekarang ini yang lebih kompleks kalau sudut-sudut pada sisi sejajar. Nah, ini ada sisi sejajar, terus dikasih garis ya. Nah, ini yang kelompok atas ini adalah bagian dari P. Kelompok yang bawah bagian dari Q ya. Nah, di sini anak-anak yang perlu perhatikan, satu ini nih, satu lingkaran ini jumlah sudutnya pasti 360. Demikian juga yang ini. Satu ini semua kalau dijumlah ya, Q1, 2, 3, 4. Kalau dijumlah pasti 360. Yang P1, 2. Nah, yang ini ya P1, 2, 3, 4 ini kalau dijumlah juga jumlahnya 360 ya. P1, P2, P3, P4, 360 ya. Nah, ini istilah-istilah aja kalian belajar, namanya sudut sehadap ya. Kalau P1, P yang satu itu ini dengan Q1, nah ini Q yang satu, nah ini namanya sehadap ya, sama-sama posisinya di sebelah sini ya. Dan besarnya P1 ini dengan Q1 sama ya. Demikian juga sekarang berikutnya P2, nah ini yang 2 sehadap dengan Q2. Nah, ini Q yang 2 ini sehadap, artinya posisinya sama di sebelah kanan bawah ya dari garis ini ya. Dan ini besarnya juga sama. Demikian juga P3, P4. Sudut dalam berseberangan. Nah, ini P2 ini berseberangan, namanya berseberangan ya, dengan sudut Q2. Dengan Q4. Nah, ya. P2 dengan Q4. Nah, ini berseberangan, nyebrang ke sini ya. Kalau tadi ini sehadap, kalau yang ini dengan Q4 ini namanya berseberangan ya. Oke, dan besarnya ini sama besarnya. Oke. Nah, ini perlu kalian tahu. Jadi nanti kalau lihat sudut, oh ini sama dengan ini. Oh, yang ini nih sama dengan ini. Langsung gitu ya. P3. Nah, ini P yang 3 itu yang ini berseberangan dengan Q1. Nah, ini ya. P3 berseberangan dengan Q1. Ini besarnya juga sudutnya sama ini ya. Nah, sekarang sudut luar berseberangan. Nah, mana yang namanya sudut luar berseberangan? P1. Nah, ini dengan Q3. Nah, ini Q3. Nah, ini ya. P1 dengan Q3. Ini P1 dengan Q3. Sebelah luar ini berseberangan tapi luar. Kalau yang ini tadi sama. Tapi ini yang di luar garis ya. 1 sama Q3. Oke, nah itu besarnya juga sama. P4, nah yang ini berseberangan dengan Q2. Nah, Q2 ya, yang misalnya luar ini luar. Besarnya juga sama ya. Oke, jadi ini yang di luar itu ini. Ini juga yang di luar itu ini. Ini berseberangan dengan ini berseberangan dengan ini. Paham ya anak-anak ya? Sekarang sudut dalam sepihak. Oh, yang namanya sepihak itu ada penjumlahan, unsur penjumlahannya ya. P2. Nah, ini yang 2 ini ya, sepihak dengan Q
Q1. Nah, ini Q1 nih ya. P2 dengan Q1. Nah, ini kalau dijumlah 180 derajat karena dia satu garis ya. 180. Kalau ini 120, ini pasti 60 gitu. Oke, sudah ngerti ya. Kalau P3 dalam sepihak dengan Q4. P3 dalam. Nah, ini kan bagian dalam ya. Kalau luar tuh sana, ini luar. Yang ini nih dalam ya. P3 sepihak dengan Q4. Nah, ya ini kalau dijumlah juga 180 ya. Sudah ya anak-anak ya, mengerti ya. Jadi ini dijumlah ini 180, ini kalau dijumlah yang bagian dalam juga 180. Sekarang sudut luar sepihak. Nah, kalau yang sepihak ini namanya sepihak itu pasti jumlahnya 180 ya. P1, nah ini P1 dengan sepihak luar dengan Q2 ya. Coba perhatikan Q2. Nah, ini ya. P1 dengan Q2. Ini kalau luar juga kalau dijumlah sama 180. P4 dengan Q3. Nah, ini juga kalau dijumlah sama dengan 180 ya. Nah, ini kalian memahami ini dulu. Oke? Nah, sampai di sini kita lanjut sekarang. Anak-anak buka halaman yang 150. Nih ya, halaman 150. Kita lihat sekarang soal yang nomor C, 4A, maaf nih. Nih yang soal 4A ya. Ini nomor 4A ini coba lihat. Tentukan nilai X dari gambar berikut ini. Nah, ini loh, ini ada X-nya. Nah, ini coba perhatikan ini. Nanti ini kalian jadi belajar seperti aljabar lagi. Makanya kenapa aljabar diajarin di bab sebelumnya, supaya bab selanjutnya kalian sudah bisa. Nah, sekarang coba anak-anak, ini besarnya sudut berapa kalau yang ini? Nah, pintar. Sudut siku-siku berarti besarnya 90. Nah, kalau sudut yang ini ditambah sudut ini jumlahnya pasti 90. Maka ya ini yang ini 2x ditambah 35. Kalau ditambah 25 sama dengan 90, kan disuruh cari x-nya tuh ya. Nah, ini kan ada x di sini. Nah, tinggal begini aja, ini ditambah ini sama dengan 90 karena ini sudut siku-siku. 2x, nah ingat 35 ditambah 25 kan 60, plus dibawa ke kanan jadi min ya. Jadi 2x sama dengan 90 dikurangi 60 ya. Terus kalau ini ada 2x berarti x-nya berapa? Ini dikurangi 30 dibagi ya. Ini perkalian, dibawa ke kanan jadi dibagi 2. Jadi X-nya 15 ya. Jadi ketemu ini X-nya 15. Coba kalian hitung bener nggak kalau X-nya 15 totalnya 90 ya. 15 X-nya kan ini ya, 15 kali 2 berapa? 30. 30 tambah 35 65. 65 tambah 25 90. Berarti betul X-nya adalah 15 ya. Coba sekarang kalian yang 4B kalian kerjain di rumah. PR ya. Sama, ini sama caranya dengan ini. Cuma bedanya ini yang ininya ada XX-nya ya, tapi tetap nanti akhirnya jumlahnya sama dengan 90. Jadi gimana? 3x min 40 terus ditambah 4x min 10 sama dengan 90. Kira-kira gitu, nanti kalian cari sendiri. Coba ya. Sudah paham anak-anak? Gampang kan? Nah, sekarang berikutnya nih. Yang C. Nah, kalau yang C ini karena ini
bukan bentuk pelurus atau siku-siku, maka jumlah semuanya ini pasti 180 derajat. Ya. Kan nggak ada garis pelurus atau siku sudutnya, tapi ini ada lagi tambahan. Jadi ini semua kalau ditotal 360 derajat. Berapa X-nya? Caranya ya sama ya. Pertama, oh ini 2X nih, sudut ini kan ditambah semua ini. Terus ditambah 3X, ditambah ini berapa ini? Kalau sudut ada gambar gininya artinya 90 derajat. Kalau ditotal sama dengan 360. Nah ya, sekarang biasa dikerjain. 2X tambah 3X 5X sama dengan 360. Ini dibawa ke sini jadi min, hasilnya 270 ya. 5X sama dengan 270. X sama dengan berapa? 270. Ini karena perkalian dibawa ke sini jadi dibagi. Jadi X-nya sama dengan 54. Coba kalian cocokkan aja ya. X-nya 54. Bener nggak 54 kali 2? Terus ini 54 kali 3 kalau dijumlah 360 tambah 90 ya. Coba cek, pasti betul. Oke. Nah, sekarang yang nomor 5 PR. Catat. Halaman berapa ini tadi? Halaman 150. PR-nya nomor 4B, nomor 5 dan nomor 6. Ini sama. Kalau ini pelurus berarti totalnya jumlahnya sama dengan 180. Berarti yang ini 28 ditambah ini kurungnya ya, ditambah P tambah 35 sama dengan 180. Kalian cari berapa. Demikian juga yang ini ya. Kalau yang ini kalian perlu nggak jumlah sampai 180? Perlu nggak? Ini kan pasti sudah siku-siku ya. Kalau cuma disuruh cari ini dan ini ya sudah, tinggal cari yang ini saja 90 ya. Jadi nanti sama dengannya 90. Ini 4X ini ditambah ini sama dengan 90 karena ini yang ditanya. Ini pasti 90 juga. Oke? Udah bisa ya anak-anak ya? Oke. Sampai di sini dulu. Nanti berikutnya yang C tentang sudut-sudut, cara menggambar pakai. Jadi kalian harus punya yang namanya busur derajat ya. Busur derajat itu yang gambarnya kayak gini, jangka, penggaris ya. Kalian harus punya. Oke? Sampai di sini dulu anak-anak. Tuhan berkati. Selamat belajar. Dadah.